Pujilah Allah, penyelamat kita, muliakanlah dia, hai segala bangsa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Kabar kami di sini baik-baik saja dan saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan sejahtera. Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Dan hari ini telah hadir bersama saya narasumber kita yaitu Romo Alex Dirjo SY yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Alex. Ya, Romo Alex, bagaimana kabarnya Romo? Ya, masih sehat juga meskipun sudah tua, tapi masih diberi kesehatan oleh Tuhan yang Maha Murah. Ya, puji Tuhan. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai acara kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Alex. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, dalam kuasa dan kasih-Mu, Engkau mengutus Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, menjadi manusia. Dia bahkan mau menjadi roti yang turun dari surga untuk makanan kami, supaya dalam perjalanan hidup menuju kebahagiaan yang Kau janjikan, kami diperkuat oleh tubuh dan darah-Nya. Yesus bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia hidup oleh aku. Maka ya Bapak, hari ini kami mau merenung tentang Ekaristi, roti yang turun dari surga, Putramu sendiri. Terpujilah Engkau ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai dengan 20. Ketika pecah penganiayaan terhadap jemaat, hati Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Damsik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan.
Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan, firman Tuhan. Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Saulus bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pujilah Tuhan dan beritakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan dan beritakanlah Injil. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil suci menurut Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan,
dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Alex. Ya, Romo Alex, Ya, bagaimana Romo pesan dari firman Tuhan hari ini? iya. Ada dua bacaan. Yang pertama dari Kisah Rasul-Rasul mengenai pertobatan Saulus. Pesannya ialah bahwa kuasa Allah bisa memilih siapapun untuk menjadi alat dalam karya keselamatannya. Sebagaimana dialami oleh Saulus yang menjadi Paulus itu. Dia menjadi tangan Allah untuk mewartakan keselamatan kepada bangsa-bangsa. Tetapi saya tidak akan mengajak renungan tentang Saulus. Saya tertarik untuk mengajak renungan tentang bacaan Injil. Bacaan Injil ada kutipan dari roti hidup. Dan di sana Yesus bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sebagaimana aku tinggal di dalam Bapa dan beroleh hidup dari Bapa, demikian pula yang makan dagingku dan minum darahku memperoleh hidup dari aku. Itulah sabda yang penuh kuasa dan penuh penghiburan bagi kita yang percaya kepada Kristus. Yang makan dagingku dan minum darahku akan hidup selama-lamanya. Itulah yang kita terima waktu kita ikut perayaan Ekaristi dan menerima tubuh Kristus dalam waktu komuni. Itulah pesan yang disampaikan oleh penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi itu. Secara singkat mengenai Ekaristi, roti yang turun dari surga. Itu. Iya. Nah, Romo, apakah para penginjil yang lain mewartakan kebenaran yang sama, Romo, tentang Ekaristi? Iya, ya, mereka menyampaikan, mewartakan kebenaran yang sama, meskipun dengan kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing pengarang Injil. Kalau saudara-saudariku umat Kristen, umat Katolik yang mau membaca sendiri, silakan baca Injil, misalnya Injil Matius. Matius berkata apa, lalu Markus berkata apa, itu semua
ada dalam kitab suci. Saya tidak perlu membacakan sendiri, silakan nanti masing-masing membaca sendiri. Sudah saya tulis kutipannya dalam bahan yang saya sampaikan ini. Misalnya, Iya, Romo. Iya, ini di Matius bab 26 ayat 26 sampai 29 ya. ya. Markus bab 14 ayat 28 sampai 25. Lukas bab 22 ayat 15 sampai 20. Dan Paulus meskipun dia bukan pengarang Injil, tapi dia juga menulis dengan cukup jelas mengenai Ekaristi dalam 1 Korintus bab 11 ayat 23 sampai 25. Silakan cari waktu sendiri-sendiri untuk membacakan pelan-pelan supaya pesannya meresap ke dalam hati masing-masing. Baik, Romo. Dalam perkembangan Gereja Kristus pada abad-abad pertama, Romo, Ya, adakah ucapan atau ajaran tentang Ekaristi yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja, Romo? iya. Dalam abad-abad pertama, sekitar 5 abad pertama, itu konon ada 63 ucapan atau ajaran gereja. Saya tidak sempat membaca semua karena mataku kurang baik untuk membaca. Tapi saya pernah mendengar ada 63 ucapan dari bapak-bapak gereja, dimulai dari Rasul Paulus, karena dia juga bukan penginjil tapi boleh dimasukkan dalam bapak gereja. Mengenai Paulus, itu ada kira-kira pesan demikian, bahwa Ekaristi itu betul-betul tubuh dan darah Kristus. Maka sabda Kristus harus diterima sebagai harafiah. Artinya seperti yang dikatakan, benar-benar tubuh dan darah Kristus. Bukan hanya simbol tubuh darah Kristus, bukan. Tapi roti yang sudah dikonsakrir itu menjadi betul-betul tubuh Kristus. Dan anggur yang sudah dikonsakrir dalam misa betul-betul menjadi tubuh Kristus. Maka dikatakan sabda Kristus harus difahami secara harafiah menurut kata-katanya yang diucapkan oleh Kristus. Mengenai itu Paulus menulis. Silakan Bu Puri membacakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dari 1 Korintus bab 10 ayat 16. Oke, ada lagi satu kalimat yang juga singkat tetapi jelas dari Rasul Paulus lagi. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oke, itulah yang kemudian hari ditekankan oleh gereja. Kalau kita punya dosa berat, jangan menerima komuni. Mengaku dosa dulu, lalu diampuni oleh kuasa kerahiman Allah, lalu terimalah komuni. Maka gereja percaya yang kita sambut bukan hosti, bukan anggur, tapi tubuh dan darah Kristus. Itulah yang kita dengar dari kesaksian Rasul Paulus yang baru saja kita baca. Dalam gereja ada banyak
kesaksian-kesaksian lain saya pilih 1-2 saja. Yang kedua ini dari seorang namanya Justinus yang hidup tahun 105 sampai 165. Dia berkata apa? Akan dibacakan oleh Ibu Nuri lagi. Kita makan ini tidak seperti makan roti atau minum minuman biasa, tetapi seperti Yesus Kristus menjadi manusia karena sabda Allah dan demi keselamatan kita mengambil darah daging. Kita juga begitu mengajarkan bahwa makanan yang penuh syukur kita berkati dengan kata-katanya sendiri, merupakan tubuh, daging, dan darah Yesus sendiri yang menjadi manusia. Karena para rasul memberikan kepada kita melalui tulisannya yang kita sebut Injil dan mengajarkan bahwa Yesus memberikan pesan ini kepada mereka. Baik, itu tercatat dalam kitab Apologia. Itu ya tersimpan sampai sekarang di dalam gereja. Itu kata Santo Justinus tadi. Masih ada 2 lagi. Yang kedua itu tulisan dari Clemens ya kalau tidak salah. Clemens dari Alexandria. Itu ya, yang hidup tahun 150 sampai 211. Dia juga mengajarkan mengenai Ekaristi yang sampai sekarang kita terima. Iya, Romo. Ya, Bu Puri bisa membacakan kalimat dari Clemens Alexandria. Ya, baik Romo. Sabdanya, makanlah dagingku dan minumlah darahku. Santapan ini diberikan Tuhan kepada kita. Dia menyampaikan dagingnya kepada kita, dia menumpahkan darahnya untuk kita, dan para putranya tidak kekurangan sesuatu apapun untuk tumbuh. Betapa menakjubkan rahasia ini. Bagus ya. Masih saya pilih 1 lagi dari seorang bernama Santo Athanasius yang hidup pada abad yang ketiga, pada tahun 293 sampai 373. Jadi dia umurnya ya 80 tahun itu kira-kira. Dia berkata apa? Silakan Bu Puri membacakannya untuk kita. Sebelum doa-doa konsekrasi diucapkan, tetaplah roti biasa dan piala biasa. Akan tetapi, jika kata-kata yang agung dan mengagumkan diucapkan, roti menjadi tubuh, dan piala atau anggur menjadi darah Tuhan kita Yesus Kristus. Sabda turun atas roti dan piala, maka ini menjadi tubuhnya. Baik, jadi Bapak-Bapak gereja menegaskan sekali lagi sabda Yesus yang ada dalam Injil bahwa barang siapa makan roti dari surga, dagingku, dan minum darahku, dia akan memperoleh hidup daripadaku sampai kehidupan yang kekal. Luar biasa. Jadi kalau kita menerima komuni, ada janji dari Kristus sendiri, kita akan bangkit untuk kehidupan kekal. Maka kata Paulus tadi, ya kita harus menjaga diri supaya kalau kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam keadaan yang bersih, kalau ada dosa, khususnya dosa berat, supaya dimohonkan pengampunan dulu, antara lain lewat sakramen tobat. Saya seringkali memberi pengurapan orang sakit di lingkungan. Dalam pengurapan orang sakit ada bagian berupa
mohon ampun untuk dosa-dosa semua. Lalu ada doa pertobatan, lalu diberi pengampunan untuk semua dosa, dan kemudian diurapi ya, panca indera dengan pengurapan minyak suci, supaya dengan itu dosa-dosa yang terjadi dengan panca indera, artinya dengan mata, dengan hidung, dengan telinga, dengan mulut, dan juga dengan tangan dan kaki, semua dihapuskan oleh kerahiman Allah. Kalau yang sakit masih bisa menerima komuni, lebih baik dibawakan komuni untuk yang sakit. Kemarin saya kebetulan baru memberi sakramen perminyakan orang sakit, tapi saya tidak membawa komuni karena saya dengar dia sudah tidak sadar. Ternyata masih sadar. Lalu saya minta prodiakon untuk membawa sakramen Maha Kudus bagi ibu yang sakit itu. Dengan menerima sakramen pengurapan, diampuni semua dosa. Apalagi kalau langsung menerima komuni, tubuh dan darah Kristus, dia menerima Kristus dalam tubuhnya, yang menjadi keyakinan kalau dia dipanggil Tuhan, akan hidup lagi untuk selama-lamanya. Oke, itu yang saya baru alami kemarin sore. Tapi mungkin ada pertanyaan berikutnya. Ya. Iya Romo. Romo, sebelum kita lanjutkan lagi Romo, kita jeda sebentar ya Romo ya. Istirahat sebentar ya. Ya. Bernafas. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Alex Dirjo SY dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo Alex, untuk umat Katolik zaman sekarang, Romo, apakah ada pencerahan lain mengenai Ekaristi yang sampai pada zaman kita sekarang, ya? Ya. Ya, ada. Khususnya saya dengar sendiri dari seorang beriman yang sederhana, tapi penuh kepercayaan kepada Ekaristi. Dia kalau menerima Ekaristi, itu percaya ini betul tubuh Kristus. Kalau dicelupkan, ini betul darah Kristus. Dan dalam keheningan doa, dia berdoa, selamat datang Tuhan dalam tubuhku. Lalu Yesus itu bersabda kepadanya dalam keheningan doa batin itu. Dia bersabda demikian. Setiap kali kau makan roti yang sudah dikonsakrir, kau betul makan tubuhku. Maka tubuhku dan tubuhmu menjadi satu. Dan darahku dan darahmu menjadi satu. Seperti sabda Yesus tadi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku tinggal dalam dia dan dia tinggal dalam aku. Maka sabda yang disampaikan
kepada umat sederhana yang sangat beriman itu ialah kalau kita menerima komuni, khususnya terimalah itu dengan segala hormat dan syukur karena kita menyambut tubuh dan darah Kristus sendiri. Mungkin yang diberikan oleh imam hanya hosti, tapi itulah tubuh Kristus. Maka pesannya untuk kita ialah kalau kita menerima komuni, sadarlah Kristus sangat dekat dengan kita masing-masing. Kalau kita punya permohonan, doa yang paling ampuh, yang paling mustajab ialah doa waktu komuni. Karena waktu itu Yesus bersabda, bukan kau yang berdoa, tapi aku yang berdoa dalam dirimu. Mungkin waktu itu aku punya kesulitan dan aku mengatakan, Tuhan, aku punya kesulitan dalam pergaulan. Tolonglah aku. Lalu Yesus akan berdoa untuk aku di hadapan Allah Bapa di surga. Doaku menjadi doa Yesus dan menjadi sangat ampuh atau sangat mustajab. Oleh karena itu, dalam zaman sekarang, pesan yang utama ialah waktu menerima komuni, sadarlah Yesus betul ada dalam diriku dan aku di dalam dia, seperti sabdanya tadi. Dan pada waktu itu, kalau berdoa, berdoalah sepenuh hati. Karena waktu itu Yesus yang ada dalam tubuhku, baru saja aku sambut. Dia betul-betul menjadi satu dengan aku. Tubuhku menjadi tubuh Kristus. Darahku menjadi darah Kristus. Permohonanku menjadi permohonan Kristus. Oleh karena Yesus berkata, pada waktu komuni berdoalah sungguh-sungguh, karena di situ aku berdoa untukmu kepada Bapakku dan Bapakku dan Bapamu. Seperti waktu bangkit dari mati, Yesus bersabda kepada Maria Magdalena, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Maka waktu komuni kita juga bisa berkata kepada Bapa di surga bersama dengan Kristus sendiri. Betapa luar biasa kebenaran itu. Maka pesan yang disampaikan kepada kita pada zaman sekarang ialah terimalah komuni. Dan Yesus menambahkan, terimalah sesering mungkin. Kalau bisa jangan hanya seminggu sekali. Kalau ada kesempatan misa harian dan bisa ada waktu baik, pergilah ke misa harian. Mungkin tidak tiap hari, tapi beberapa kali. Dan pada waktu komuni, Yesus yang ada dalam komuni itu bersatu dengan aku. Sepanjang hari menjadi berkat karena Yesus berkarya bersama dengan aku, bergembira bersama dengan aku, dan juga melaksanakan perbuatan kasih bersama dengan aku. Komuni itulah yang ditekankan kepada kita pada zaman sekarang ini. Oke, itu kira-kira intinya. Baik Romo, bagaimana Romo, apakah Romo punya sumber-sumber mengenai mujizat Ekaristi Romo? Iya, aku tidak punya banyak sumber, tapi itu bisa dibaca dalam YouTube juga. Meskipun sebetulnya pernah terbit buku yang berisi 101 mukjizat Ekaristi. Tapi saya belum pernah melihat buku itu. Tapi Romo lain pernah berkata, ada
buku cukup besar berisi 101 mukjizat Ekaristi. Tapi yang saya tahu itu mukjizat Ekaristi konon yang pertama terjadi di Italia. Ada seorang Romo di gereja Santo Fransiskus. Gereja itu di Keuskupan Agung Lanciano. Dalam gereja itu, seorang imam waktu misa itu ragu-ragu. Apa betul ini tubuh Kristus dalam Ekaristi? Inilah tubuhku, makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku, minumlah kamu semua dari buah keselamatanmu. Tapi dia itu ragu-ragu, betulkah ini tubuh Kristus? Betulkah ini darah Kristus? Kalau tidak, aku mending tidak pernah mempersembahkan misa lagi. Tetapi pada waktu dia mengangkat hosti, waktu konsekrasi, tiba-tiba hosti yang dia angkat itu adalah daging. Dia terkejut. Dia angkat, lalu dia letakkan di atas patena. Ini betul-betul daging. Dan ketika dia mengangkat piala berisi anggur, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal. Ketika dia lihat, itu betul-betul darah. Dia letakkan dengan gemetar. Maaf Tuhan, aku kurang percaya. Tapi sekarang aku yakin ini betul tubuh dan darahmu. Peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada Bapak Uskup di Lanciano dan oleh Bapak Uskup dilaporkan ke Vatikan. Dan Vatikan mengirimkan ahli-ahli untuk memeriksa daging dan darah itu. Darah itu menjadi gumpalan-gumpalan yang tidak sama besarnya. Ada 5 gumpalan. Ketika diperiksa oleh dokter, oleh ahli, maka ternyata daging itu adalah dari daging dari dekat jantung. Dan itulah tubuh Kristus. Dan darah-darah itu semua ber-AB, darah AB. Setiap gumpalan kecil, kalau diukur itu 15,85 gram. Tetapi kalau semua lima-limanya diukur, beratnya tetap 15,85 gram. Suatu mukjizat di atas fisika, di atas pengetahuan kita manusia. Itu terjadi pada tahun 700. Sekarang sudah tahun 2023, masih tersimpan seperti aslinya, padahal tidak diberi alat-alat untuk supaya tetap itu disimpan begitu saja dan tetap tersimpan sebagai tubuh dan darah Kristus. Mukjizat yang pertama yang saya baca dan konon itu yang paling besar diakui dalam gereja Katolik. Sekarang masih banyak lagi, pernah ada yang di Polandia, tapi saya tidak sempat membaca. Maka lain kali kalau ada, saya menemukan bukunya, saya akan menceritakan supaya kalau perlu bisa diperbanyak pada siapapun yang membutuhkan. Ada
101 mukjizat Ekaristi sampai sekarang. Tetapi yang pertama itulah yang terjadi pada tahun 700 di gereja Santo Fransiskus Keuskupan Lanciani. Sekarang tubuh dan darah Kristus itu disimpan dalam gereja Santo Longinus. Longinus itu perwira Romawi yang menombak jantung Kristus itu. Ketika Yesus wafat, untuk membuktikan dia sudah wafat, jantungnya ditusuk dengan tombak dan mengalirlah darah dan air. Longinus itu kemudian bertobat. Dia bahkan mati sebagai martir. Tubuh dan darah Kristus sekarang masih tersimpan di gereja Santo Longinus itu. Itulah permohonan kita. Ya Bapa, bantulah aku betul-betul percaya kepada sabda putramu yang berkata, yang makan dagingku dan minum darahku akan tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya, baik Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita tutup acara kita mohon berkat Tuhan dari Romo Alex. Ya, oke. Kepada para kerabat Oase Rohani Katolik dan kepada Ibu Stella Puri khususnya, semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, khususnya oleh Kristus yang hadir dalam Ekaristi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, renungan tentang Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih Romo Alex atas renungannya. Sungguh menambah iman kami akan Yesus Kristus. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Alex Dirjo SY, Ya. dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati.